I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Perkenalkan, nama saya Santi Juniarni dari orientasi 42. Di sini saya izin kepada kakak-kakak untuk mempresentasikan sedikit pemahaman saya tentang SKU nomor 14. Yang pertama, peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita raih dan kita rasakan saat ini bukanlah semata-mata tanpa perjuangan dan pengorbanan. Banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia pun tak juga terlepas dari peran para pemudanya pada masanya. Seperti kita ambil contoh pada pemuda Angkatan 28 yang memelopori Persatuan Nasional melalui Sumpah Pemuda, Angkatan yang ke-45 memelopori perjuangan kemerdekaan, Angkatan 66 berhasil mengakhiri Orde Lama, dan Angkatan 98 yang pada saat itu mampu menumbangkan Orde Baru. Pada saat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada saat itu peran pemuda adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tujuan agar tidak diperalat atau dipengaruhi oleh pihak Jepang dan Sekutu dalam memproklamasikan Indonesia. Selain itu, ada juga peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Selain daripada itu, pada saat sekarang ini para pemuda itu bisa kita melakukan dengan beberapa cara seperti mengikuti paskibra, pramuka, PMR, dan unit kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Selain itu, ada juga beberapa hal penting yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang pertama bisa saya contohkan. Yang pertama itu kita harus sebagai pemuda Indonesia melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang kedua menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat menjaga wilayah Indonesia. Yang kelima menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Setelah kita membahas peran pemuda Indonesia, selanjutnya kita membahas poin B yang kedua, yaitu simbol-simbol nasional Indonesia. Yang pertama itu ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, simbol nasional Indonesia. Itu menurut pasal UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009 ya UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 bab 74 pasal yang pada pasal pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Untuk perinciannya, yang pertama kita bahas satu-satu, yaitu bendera. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara dan sang merah putih. Yang kedua, bahasa adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, lambang negara. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, yaitu lagu kebangsaan. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebutkan sebagai lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, di mana lagu itu diciptakan oleh W.R. Supratman. Sekian, terima kasih. Dadah.